Perkenalkan, nama saya Bunga Olo dengan NIM 29324035 NMARK 3 Grup 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang modul POS, berikut penjelasannya. Sekarang untuk point of sale, pertama-tama kita harus mengaktifkan model point of sale. Melalui menu, kita pilih apps, tapi untuk instalasi, kita harus login sebagai admin dulu. Kita cari point of sale. Nah, kebetulan di sini sudah diinstal, namun jika belum diinstal, maka model point of sale ini harus diaktifkan, tapi kita harus login sebagai admin, seperti itu. Kalau kita lihat model infonya, jadi point of sale ini untuk menghandle checkout dan payment untuk shop kita atau restoran kita. Ketika sudah berhasil instalasi, maka secara otomatis sistem kita akan memunculkan point of sale dari home menu kita dan juga employee. Employee ini gunanya apa? Karena di sistem point of sale kita harus ada kasir yang menangani. Makanya dari itu, ketika kita install point of sale, maka secara otomatis model employee juga terinstall di sistem kita. Di sini saya sudah mendaftarkan 3 kasir yang akan menjadi kasir di sistem POS kita. Ada Bima, Rani, dan Sari. Kita lihat detailnya seperti apa. Ketika kita buat, maka kita nanti akan ada di settingan, ada di attendance, atau point of sale. Di sini kita harus menentukan PIN-nya untuk masuk ke sistem POS yang kita punya. Bima ini nanti untuk tugasnya masing-masing akan dijelaskan. Kemudian untuk Rani di point of sale-nya, kita set point code-nya masing-masing berapa, di Sari juga sama, bagaimana menunya kita ke point of sale. Jadi, untuk tampilan point of sale akan seperti ini. Ada sistem toko kita, PT Kaki Melangkah, kita nanti ada open register, tapi sebelum itu kita open register, kita lihat di sini ada dashboard-nya itu ya, isi dari POS kita. Kemudian di orders, itu ada orderan yang masuk untuk sesi POS kita dibuka. Kemudian ada sesi session di mana sesi-sesi saat POS kita dibuka, kemudian ada payment juga yang sudah masuk ke sistem kita dan juga customer yang tercatat di sistem kita sudah siapa saja. Kemudian juga di sini ada menu langsung ke produk kita. Nah, sebelum kita open register, kita lihat dulu masing-masing produk kita. Kita klik, kemudian kita tetap ke point of sale. Kita lihat untuk pengaturan tampilan di sistem POS kita ada kategorinya. Nah, di sistem point of sale kita akan tertampil kategori shows, SUS, dan untuk juga sebagai parent-nya, kemudian Adidas sebagai chart, parent ke kategori shows ini. Sistem POS akan terlihat seperti itu. Jangan lupa di produk yang lainnya juga kita atur. Sistem POS, dia masuk kategori mana dan anak kategorinya seperti apa. Kebetulan sudah saya atur semuanya. Nah, bagaimana sistem POS-nya itu? Nanti sebelum itu kita juga akan bisa configuration. Ada payment method yang bisa kita gunakan saat POS kita berjalan. Sini diaktifkan ada cara 3 device, yaitu ada card, 3 card, customer account, dan juga cash seperti itu. Kita juga bisa menambahkan sistem payment yang baru sesuai dengan payment yang ada di sistem operasional kita. Kita bisa isi metodenya, namanya apa, walaupun paymentnya dicentang apa, enggak, nilainya apa, dan detailnya lainnya seperti lainnya kita bisa isi kemudian. Koin atau bills, di sini ada pengaturan untuk kita melakukan open session di sistem POS kita. Jadi di sini semacam mata uang yang ada di sistem kita, kalau di Indonesia hanya ada 500 uang kecilnya. Paling kecil kita masukkan 500, di sini ada uang kertas 100.000, value-nya berapa juga kita harus masukkan di sini. Ketika soal nanti di sistem akan dicantum, kalau ada pilihannya 500 berarti menemukan bahwa 500 rupiah. Kalau kita pilih 100.000 itu akan mendapatkan nilai 100.000 rupiah, seperti itu. Kita bisa menambahkan new jika ada, namun ini secara diatur sesuai dengan mata uang yang ada di lembaran, yang ada di Indonesia, seperti itu.
Nah, untuk POS kategori ini sama seperti yang sudah tampil di pengaturan produk yang kita atur tadi. Ini tidak ada shoes Adidas, ada Nike, atau juga Vans pengaturannya. Di atribut ini sama seperti pengaturan produk. Kemudian kita bisa langsung masuk ke sistem POS kita. Oke, kita lanjut ke sistem POS kita. Nah, sebelum masuk kita bisa melakukan edit nih. Di sini untuk sistem POS kita ada edit untuk login with employee. Yang artinya kita bisa login ke sistem berdasarkan dengan akun employee kita. Di sini ada Bima, Rani, dan Sari yang sudah saya setting untuk advance RISE. Itu kita bisa klik Bima. Di sini Bima menjadi operator admin, yang berarti hanya Bima yang bisa melakukan open register dan close register. Nah, untuk Rani, dia bisa melakukan open register dan opening cash, tapi dia saat melakukan open register hanya tercatat sebagai Bima, dan melakukan open register minimal RISE itu berarti si Sari tidak bisa melakukan opening cash. Tetapi saat dia melakukan open register, maka nanti secara sistem akan mencatat bahwa itu Bima yang melakukan open register. Nah, nanti halnya yang bisa close juga si Bima. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada employee lain yang punya otoritas yang sama, kita bisa menambahkannya di sini. Kita bisa menambahkan karyawan lain melalui modul POS ini tanpa perlu kita ke modul balik lagi ke employees. Jadi kita angkat saja, kemudian kita jangan lupa setting untuk input point of sale seperti itu. Ini kita save, kemudian kita melakukan open register. Misalnya kita login menggunakan si Sari. PIN-nya adalah 7891, oke. Nanti saat opening cash, si Sari nggak bisa melakukan opening cash seperti itu. Opening cash itu apa? Opening cash itu adalah opening cash itu adalah keuangan terakhir yang ada di sistem yang kasir kita, seperti itu. Kita juga bisa memasukkan secara manual sesuai dengan lembaran atau poin yang ada di sistem kasir kita, yang ada di mesin kasir kita. Misalnya 100.000, nanti akan muncul totalnya 100.000. Nah, jika kita memasukkan sesuai perhitungan manual yang kita lakukan, tapi secara default. Dan itu untuk memasukkan opening kasir itu dari perhitungan sesi sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke diskat dulu, kita open register. Misalnya kita login sebagai Rani, dan Rani itu PIN-nya 4567. Oke. Nah, Rani itu kita bisa melakukan open register. Tetapi secara sistem nanti yang akan tercatat bahwa itu si Bima yang akan melakukan open register. Misalnya kita balik lagi, di sini open register itu sebagai Bima. Nah, adanya Bima di sini yang muncul. Nah, balik lagi ketika berarti ini sudah sesuai dengan sesi sebelumnya. Untuk opening cash-nya itu kita bisa open register. Nah, secara tampilan akan muncul semua jenis produk yang sudah dimasukkan ke sistem POS kita di pengaturan. Inventory sebelumnya yang sudah kita atur. Di sini semua produk kita, di sini adalah produk kategorinya. Produk kategori kebetulan ada satu yaitu shoes atau sepatu. Tapi jika kita klik pada kategorinya, ada lagi nih 3 kategori lainnya, yaitu ada Adidas. Oke, ini bagaimana kalau customer ingin melakukan pembelian. Kita bisa langsung ke shoes, itu kita pilih Air Jordan, ukuran 41, tambahkan dengan quantity itu 2, dan itu adalah Adidas Ultra Boost, itu ada 42, ditambahkan, dan kuantitinya itu adalah 4, dan itu kita tambahkan lagi untuk Vans 40, dan ukurannya dan kuantitinya nanti kita bisa bikin untuk 1, oke, dan ukuran, dan bisa terlihat dari menunya juga itu ada 241, dan totalnya berapa dari page-nya juga. Kalau kita merasa sudah sesuai, kita bisa langsung klik payment. Nah, dari ke payment itu kita bisa langsung pembayaran, itu ada cash dan card. Nah, karena
kita bisa rekonsiliasi secara manual totalnya berapa yang masuk sesuai apa enggak. Karena itu untuk demo, kita masukkan hanya cash dulu aja sebesar full payment-nya dan kita bisa validate. Di sini tertulis payment successful, muncul receipt dari pembelian si customer kita tadi. Kalau misalnya kita balik lagi, kita bisa klik new order tadi, terus itu ada pembelian untuk Nike Air Max, itu untuk ukuran 43, dan kuantitinya itu kita bisa bikin juga. Kita juga bisa assign, misalnya nama customer-nya itu ada, dan kebutuhannya tadi karena sudah ada, kita klik Dimas, terus itu di Dimas ini, terus itu sudah ada langsung customer-nya itu kita bisa langsung bikin, misalnya pembayarannya card, itu dia bisa langsung kita validate. Terus untuk invoice-nya sendiri nanti sudah tercantum, kita cek dulu untuk invalid operation-nya. Untuk klik OK, terus itu nah di sini kita bisa langsung klik payment session, di mana permisalannya tokonya udah mau tutup. Jadi permisalannya juga ini yang megang kasir saat close itu adalah Rani. Dikarenakan Rani itu nggak bisa untuk melakukan close karena yang bisa itu adalah Bima, maka kita akan pindahkan dulu ke Bima dan kita masukkannya ke Bima dulu, ke pinnya ke 12345. Nah, baru bisa muncul close register. Oke. Close register itu seperti apa? Close register itu misalnya kita klik close register, terus close register itu adalah semua penjualan POS yang sudah masuk ke sistem kita akan masuk semuanya ke sini. Terus kita akan melakukan cash count. Biasanya itu harus sesuai dengan yang masuk ke jurnal POS kita. Sebenarnya kita bisa langsung klik kopas juga di sini karena kontennya cuma beberapa. Tapi di sini juga kita bisa melakukan secara manual dengan memasukkan jumlah lembaran nominal yang ada, uang yang ada di sistem kasir kita. Di sini secara kita demokan bahwa perhitungannya itu sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan ke kasir kita. Kita bisa klik di sini dan maka otomatis kontennya akan sesuai dengan jumlah nominal yang akan masuk ke sistem POS kita. Kalau udah, kita juga bisa memasukkan closing note-nya. Tapi kalau misalnya ada cash in atau cash out-nya, kita juga bisa melakukan, kita bisa menambahkan juga, semisal itu adalah cash out, semisal ada operasional dengan nominalnya berapa, dan reason-nya apa. Nanti kita bisa confirm, semisal reason-nya ada pembayaran tagihan toko, kita ngambilnya uang dari POS kita dan sistem kasirnya. Misalnya tagihan galon. Nah, nanti akan kelihatan itu juga cash out-nya berapa, cash in-nya berapa, sebanyak berapa rupiah. Gitu. Mungkin karena sesuai sudah kontennya, kita bisa langsung close register. Maka kita akan bisa balik lagi ke menu POS atau dashboard halaman awal kita.